pada hari ini kami menyampaikan somasi ya, kepada Pemprov Jabar. Padahal kan kalau kita lihat di akun TikTok saya yang menyebutkan tentang bahaya buzzer untuk demokrasi, itu sama sekali saya tidak menyebutkan spesifik. Saya memang kan sering mengkritik ya pejabat publik lainnya. Selain juga misalnya Kang Deddy Mulyadi ini, saya banyak mengkritik. Saya tidak menyebutkan spesifik seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ihwan kepada salah satu kepala daerah. Karena asli itu mbaknya itu orang nggak ngerti hukum, padahal hukum yang harus dipahami itu hanya hukum dasarnya saja, itu dia nggak paham begitu loh. Sehingga dia seakan-akan merasa benar, ya kan, merasa terintimidasi, bahkan harus mensomasi balik gitu loh. Ini menurut saya nih orang nggak paham dasar hukum yang paling dasar aja dia nggak paham begitu loh. Dalam kasusnya Mbak ini, itu kuncinya ada di apa coba? Ada di tendensi. Apa itu tendensi? Kalau menurut etimologi, tendensi itu dari bahasa Latin, yaitu apa? Tendere, artinya mengarah. Atau kalau kita artikan secara definitif, tendensi itu adalah kecenderungan arah atau dorongan alami menuju suatu pola, perilaku, atau hasil tertentu. Itu namanya tendensi. Kenapa kuncinya ada di tendensi? Begini, jadi si mbaknya dia merasa benar ketika menuduh, memfitnah Kang Deddy Mulyadi itu menggunakan buzzer, menyewa buzzer. Kan di statement dia sebelumnya begitu tuh, ya kan? Tetapi dia ngelak bahwasanya dia tidak spesifik menyebutkan nama Kang Deddy Mulyadi. Dia umum menggunakan istilah pejabat. Jadi fitnah saya, tuduhan saya itu tidak spesifik kepada Kang Deddy Mulyadi, karena saya tidak menyebutkan namanya, tetapi saya menyebutkan secara umum. Nah, yang tidak dipahami oleh mbaknya itu adalah tendensi, begitu loh. Tendensi itu menjadi sangat penting, karena dalam pernyataan dia ketika menuduh itu, menuduh seseorang menggunakan buzzer, memfitnah seseorang menggunakan buzzer, di situ dia secara spesifik ada tendensi, ada muatan tendensi sendiri, yaitu apa? Dia menyebutkan secara spesifik di situ tentang anggaran dananya disunat, tetapi ternyata anggaran dana medianya disunat, tetapi dialihkan ke buzzer. Nah, selama ini pejabat yang teridentifikasi menyunat dana anggaran media paling ekstrim siapa? Identifikasinya ya Kang Deddy Mulyadi. Meskipun dia tidak spesifik menyebutkan nama Kang Deddy Mulyadi, tetapi di sana ada muatan tendensi, begitu loh ya. Ada muatan tendensi di sana, karena satu-satunya pejabat yang menyunat secara ekstrim anggaran untuk media hanya Kang Deddy Mulyadi, begitu loh. Nah, saya ambil contoh sederhananya tentang tendensi itu begini. Saya menghina si Budi, ya kan? Tetapi saya tidak nyebutin nama Budi, begitu loh. Tetapi saya di situ nyebutin ciri-cirinya, bahwasanya misalkan matanya agak juling yang kanan, kemudian bajunya warna army, begitu loh. Rambutnya disisir ke belakang, begitu loh. Nah, itu saya sebutin secara spesifik, yang mana ciri-ciri itu hanya dimiliki oleh si Budi. Meskipun saya tidak menyebutkan nama Budi, itu saya kena delik aduan. Delik aduan apa? Yaitu pasal 310, 311 KUHP, pencemaran nama baik. Kuncinya adalah jika ciri-ciri cukup spesifik sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi bahwa itu adalah Deddy Mulyadi misalkan ya, sebagai subjek, maka dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik. Itu. Kemudian teori hukumnya menggunakan apa? Yaitu dengan teori hukum indirect identification, ataupun identifikasi tidak langsung gitu. Identifikasi langsung gitu, indirect identifikasi. Itu teori hukumnya. Kemudian teori hukum yang kedua adalah recognizability, ataupun dapat dikenali, begitu loh. Nah, jadi sekarang meskipun saya tidak menyebutkan nama seseorang ataupun simbahnya,
tidak menyebutkan nama Kang Deddy Mulyadi ini, tetapi menggunakan teori hukum yang tadi itu, ya kan, itu masyarakat, kita nilai aja kepada masyarakat ini kira-kira arahnya kemana, apakah ke pejabat lain, apakah Kang Deddy Mulyadi. Nah, ternyata secara spesifik ini masyarakat sudah bisa menyimpulkan, yaitu ternyata sasaran tembaknya adalah Kang Deddy Mulyadi, begitu loh ya. Nah, sampai sini nih. Begitupun juga sebenarnya dengan dia ngeluh banyaknya teror dan lain sebagainya yang dianggap itu buzzer KDM, itu sebenarnya ini juga sudah membuktikan bahwasannya memang opini masyarakat ataupun persepsi masyarakat meskipun tidak disebut nama, itu semua masyarakat aja arahnya itu memang tujuannya kepada Kang Deddy Mulyadi, dengan terbukti dengan apa? Buktinya dia diserang balik oleh netizen yang dianggap sebagai buzzer, dan itu mereka mengatasnamakan pendukungnya Kang Deddy Mulyadi, begitu loh. Nah, sekarang begini logikanya, kalau ada 1 juta orang, ya kan, 1 juta orang nih mengidentifikasi bahwa tuduhan dia itu kepada Kang Deddy Mulyadi, 1 juta orang menganggap memang itu tujuannya Kang Deddy Mulyadi. Maka mungkinkah 1 juta orang ini berbohong? Ya kan? 1 juta orang ini bersepakat untuk berbohong bahwa tujuan itu bukan Kang Deddy Mulyadi? Kan enggak. Mungkin hanya segelintir orang saja yang menganggap tuduhan itu bukan kepada Kang Deddy Mulyadi, ataupun karena dia tidak menyebutkan namanya. Coba disurvei aja, berapa orang yang menganggap itu bukan tuduhan kepada Kang Deddy Mulyadi. Sedangkan misalkan 1 juta orang lain menganggap itu tuduhan kepada Kang Deddy Mulyadi. Dari sini sebenarnya sudah bisa membuktikan kalau secara teori hukum tadi memang itu tujuannya kepada Kang Deddy Mulyadi, karena kamu punya tendensi, punya niatan sejak awal ini ditujukan kepada siapa, kan begitu tuh. Jadi kalian pahami nih, hukum itu tuh begitu, jadi kalian nggak asal sembarangan gitu loh. Udahlah aman, gua kok nggak nyebut orangnya, begitu loh, gua aman. Nggak bisa, karena di dalam hukum itu ada teori hukum lain gitu. Misalnya ada hukum A, ada teorinya, begitu loh. Maka di sini kuncinya adalah di mana tadi? Di tendensi. Jadi mbaknya, kalau Anda merasa diri paling benar, ya pelajari dululah dasar-dasar hukum seperti ini, begitu loh. Jangan sampai Anda sudah melontarkan sesuatu ya kemudian Anda lari dari tanggung jawab, begitu loh. Malah sekarang Anda balik somasi. Harusnya Anda sadar dirilah, begitu loh. Pahami dulu hukum yang dasar seperti ini. Pada hari ini kami menyampaikan somasi ya, kepada Pemprov Jabar dan juga kepada Dinas Kominfo Pemprov Jabar kaitannya dengan pemasangan foto tanpa izin ya di dalam konten terkait dengan klarifikasi atas statement dari Memi Nur Hayati. Perlu kami sampaikan bahwa pemasangan foto itu tanpa izin itu kemudian memicu ya terjadinya doxing yang dialami oleh klien kami, dan itu sangat kontraproduktif dengan upaya kita membangun ruang mengekspresikan pendapat yang kondusif gitu ya. Yang sangat parah seperti sekarang, brutalnya luar biasa, karena ancamannya itu sudah sampai dengan ancaman penyiksaan dan lain sebagainya yang bukan hanya pada permasalahan hate speech gitu ya, kemudian caci maki itu saya udah biasa banget gitu, tapi udah sampai dengan ancaman penyiksaan, apalagi misalnya ancaman nyawa, itu yang menurut saya tidak bisa kemudian saya biarkan juga. Padahal kan kalau kita lihat di akun TikTok saya yang menyebutkan tentang bahaya buzzer untuk demokrasi, itu sama sekali saya tidak menyebutkan spesifik. Saya memang kan sering mengkritik ya pejabat publik lainnya. Selain juga misalnya Kang Deddy Mulyadi ini, saya banyak mengkritik. Saya tidak menyebutkan spesifik seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ihwan kepada salah satu kepala daerah. Karena yang saya sebutkan adalah siapapun kepala daerah. Jadi tidak ada mention Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, atau kemudian nama Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Saya justru kan ini menjadi tanda tanya juga, kenapa kok merasa resah dengan TikTok saya itu gitu. Ini
Tapi kan memang apakah kemudian saya sering mengkritik Kang Deddy Mulyadi? Ya, beberapa dalam konten saya mengkritik beliau dengan karena kebijakannya. Jadi saya mengkritik itu kebijakannya, bukan personalnya Kang Deddy Mulyadi. Saya kalau dengan personalnya tidak ada masalah. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.